Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang atau akan menghadapi sidang skripsi atau sidang munakasah skripsi. Biasanya ada yang bertanya, apakah mahasiswa yang mengikuti sidang munakasah skripsi itu bisa dinyatakan tidak lulus? Jawabannya tentu saja bisa. Nah, pada video kali ini kita akan bahas penyebab-penyebab yang mengakibatkan mahasiswa itu tidak lulus dalam sidang skripsi atau sidang munakasah skripsi. Sebelum kita membahas tentang penyebab dari tidak lulusnya mahasiswa dalam sidang munakasah skripsi, perlu kita beritahukan dulu atau kita pahami dulu bahwa seorang mahasiswa yang mengikuti sidang munakasah skripsi bisa dinyatakan lulus, bisa juga dinyatakan lulus dengan perbaikan atau dengan revisi, tapi bisa juga lulus revisi, tapi karena banyaknya yang direvisi, dia harus menunda untuk yudisium. Kalau revisinya tidak banyak, dia bisa ikut yudisium sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tapi kalau banyak yang harus direvisi, bisa saja mahasiswa itu dinyatakan untuk tidak bisa mengikuti yudisium atau ditunda yudisiumnya. Nah, selanjutnya selain yang tadi diterima atau diterima dengan perbaikan atau revisi, atau yang diterima dengan revisi karena banyaknya atau substansialnya yang perlu hal-hal yang perlu direvisi sehingga dia harus menunda yudisiumnya. Di sisi lain, mahasiswa juga bisa dinyatakan tidak lulus dalam sidang munakasah skripsi. Mahasiswa yang tidak lulus ini harus mengikuti sidang munakasah skripsi lagi atau mengulang sidang munakasah skripsinya, dikarenakan skripsi yang dia pertanggungjawabkan di dalam sidang munakasah skripsi tersebut tidak bisa diterima atau dinyatakan tidak lulus tadi. Apa saja sih penyebab mahasiswa tidak lulus dalam sidang munakasah skripsi? Penyebab yang pertama, karena mahasiswa tersebut tidak mampu menjawab atau menjelaskan apa yang ditanyakan atau yang diminta penjelasan oleh para penguji. Yang pertama ini sangat-sangat berat permasalahannya, karena skripsi itu kita yang buat, harusnya ketika ditanyakan kita mampu untuk menjawab, dan ketika diminta untuk menjelaskan kita juga mampu untuk menjelaskan. Jangan sampai kita ketika ditanya hanya berdiam diri saja atau kebingungan menjawab apa, atau misalnya terkesan tidak menguasai apa yang ada di dalam skripsi yang sudah kita buat tersebut. Sehingga kesalahan yang pertama ini atau penyebab yang pertama ini menjadi penyebab utama biasanya mahasiswa bisa dinyatakan tidak lulus dalam sidang munakasah skripsi. Setelah yang pertama tadi, tidak mampu menjawab atau tidak mampu menjelaskan apa yang ditanyakan atau yang diminta oleh para penguji. Yang kedua, permasalahan yang bisa membuat mahasiswa tidak lulus ujian munakasah skripsi adalah tidak mampu mempertanggungjawabkan atau mempertahankan skripsinya. Berbeda dengan yang tadi menjawab atau menjawab atau menjelaskan. Nah, yang ini tidak mampu mempertanggungjawabkan atau mempertahankan. Maksudnya ketika dalam skripsi tersebut ada yang dianggap oleh para penguji sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan atau hal yang tidak tepat, dan itu diminta kepada kita untuk menjelaskan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya atau mempertahankannya. Misalnya seperti hasil penelitian misalnya, ketika ditanyakan dan itu diragukan oleh para penguji, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan atau mempertahankan bahwa itu memang benar-benar hasil penelitiannya yang sudah kita jalankan. Sehingga ketidakmampuan kita mempertahankan skripsi kita atau mempertanggungjawabkan skripsi kita itu juga menjadi penyebab yang bisa membuat mahasiswa tidak lulus dalam ujian atau sidang munakasah skripsi. Kita masuk ke penyebab yang ketiga. Setelah tadi penyebab yang kedua,
hasil penelitian kita contohnya tadi diragukan oleh para penguji atau dikira keliru atau kurang tepat. Nah, penyebab yang ketiga ini hasil penelitian kita nyata-nyata dinilai tidak terkait atau tidak terhubung dengan judul kita, atau hasil penelitian itu tidak sesuai dengan rumusan masalah yang kita tetapkan di dalam skripsi kita, sehingga ketidaksesuaian hasil penelitian dengan apa yang menjadi tujuan atau rumusan dari masalah penelitian kita itu juga akan menjadi penyebab skripsi kita ini bisa ditolak atau kita tidak lulus dalam ujian atau sidang munakasah skripsi. Dan penyebab keempat yang membuat mahasiswa tidak lulus sidang munakasah skripsi adalah terkait dengan etika. Etika seringkali tidak terlalu menjadi perhatian utama dari si mahasiswa yang sedang ujian munakasah skripsi, karena dia menganggap bahwa etika tidak terlalu menjadi penilaian. Padahal etika ini penting bagi mahasiswa di saat sedang menghadapi sidang munakasah skripsi. Karena apa? Etika bisa membentuk kesan. Kalau etika kita kurang baik, maka kesan kita di mata para penguji juga akan kurang baik, sehingga akan berimbas kepada proses dari sidang tersebut. Nah, selanjutnya karena permasalahan etika juga ya bisa saja ini membuat ujian itu tidak bisa diselesaikan, dikarenakan misalnya kita misal contoh selalu memotong pembicaraan penguji misalnya, atau misalnya datang tidak tepat waktu misalnya, terlalu terlambat sehingga itu membuat kesan yang juga kurang baik, atau misalnya lagi cara berbicara kita yang tidak sopan misalnya, cara duduk kita misalnya yang tidak sesuai misalnya kan ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait etika ini sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga itu akan bisa melancarkan proses dari seminar sidang munakasah skripsi tersebut, dan juga tidak membentuk kesan-kesan negatif yang nanti bisa berdampak pada psikis dari penguji yang memandang kita sudah kurang baik di saat proses itu terjadi, dan itu jadi pertimbangan nantinya di saat memutuskan apakah si mahasiswa ini tadi dinyatakan lulus atau tidak dalam sidang munakasah skripsi tersebut. Baik, itu tadi 4 penyebab yang bisa membuat mahasiswa tidak lulus dalam sidang munakasah skripsi. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa memperhatikan hal-hal tersebut, dan semoga sahabat-sahabat sekalian bisa diberikan kemudahan dalam menghadapi sidang munakasah skripsi, dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.